Light novel Mahoka Koko no Retosei volume ke-27 chapter kedua. Waktu setempat tanggal 1 Juli pukul 17.00. Pada zaman Jepang sekarang adalah 2 Juli 8.00. Mayor Noah Chapela, komandan unit kelima, kembali ke pangkalan Stars di pinggiran Roswell, New Mexico, USA. Horsehead berhasil dikirim ke pangkalan Hawaii bersama Mayor Kanopus dan 2 lainnya. Kerja bagus, kamu mungkin diberhentikan. Kolonel Paul Walker, komandan pangkalan, berterima kasih dan memecat Chapela, namun Chapela itu tetap berdiri di depan meja. Mayor, apakah kamu ingin bertanya sesuatu? Walker mengundang Chapela untuk berbicara. Perilaku Chapela jelas menunjukkan bahwa ia memiliki beberapa pertanyaan. Kolonel, menurut pendapat saya sederhana. Illegal map seharusnya tidak dikeluarkan. Kolonel, apakah Anda lupa beberapa banyak kerusakan yang terjadi ketika mereka di luar kendali? Illegal map, illegal mystic assassin Platon adalah datasemen penyihir yang berspesialisasi dalam misi pembunuhan yang tidak dapat dipublikasikan. Itu terdiri dari 3 Platon, Charcoal Sick, Con Nebula, dan Horsehead. Karena mereka berspesialisasi dalam pembunuhan, mereka memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam pertempuran melawan orang-orang. Tetapi seperti dikatakan Chapela, datasemen ini memiliki masalah yang signifikan dengan pengembangannya. Ini menjadi lebih buruk karena datasemen ini tidak bertindak dalam komposisi pasukan reguler, dan Star berulang kali harus berupaya untuk menghilangkan konsekuensi dari kegiatan illegal map. Perang Arktik tersembunyi di mana Tuman Bomba membunuh Sirius sebelumnya, mendorong illegal map sepenuhnya dalam pertempuran melawan pasukan yang sama dari Uni Soviet baru. Meskipun mereka melakukan pekerjaan mereka secara efektif, Stars kehilangan sedikit. Selain kehilangan Sirius, Stars juga kehilangan banyak anggota kelas bintang. Oke, di sini bakal gue jelasin dulu ya. Yang dimaksud dari komandan Sirius yang mati itu bukan Lina ya, tapi komandan Sirius sebelumnya yang terbunuh oleh sihir Tuman Bombanya Bezobrazov. Oke, kita lanjut lagi. Setelah mereka menyelesaikan proses pasca perang dengan Uni Soviet baru, perintah mengirim personel illegal map ke penjara Midway itu 7 tahun yang lalu. Tetapi kemampuan mereka untuk melakukan tugas tidak dapat disangkal. Saya tidak akan menyebut pembantaian yang berlebihan sebagai pelaksanaan tugas yang benar. Chapela selesai. Walker menghela nafas. Tidak mau mundur, Walker mengungguli Chapela. Sebagai seorang kolonel, ia lebih tinggi daripada mayor. Tetapi Chapela lebih tua dan memiliki manfaat dari karir tentara yang lebih lama, sehingga Walker tidak dapat mengusir Chapela, anggota paling senior dari Stars kelas bintang. Tanpa sebuah penjelasan, seandainya Walker terinfeksi parasit, dia tidak akan terganggu dalam melakukan ini. Tetapi dia masih seorang laki-laki. Di antara anggota kelas Stars, masih kurang dari sepertiga personilnya adalah parasit. Sebagian besar personel Stars, termasuk Walker, hanya memiliki efek kecil pada kesadaran mereka. Parasit bermain karena takut penyihir kelas strategis Jepang tidak resmi, Tatsuya dengan kata lain, untuk membuat mereka menerima parasit dan bekerja sama dengan kegiatan mereka. Namun sisa pasukan USA belum jatuh di bawah kendali parasit sepenuhnya. Saat ini Departemen Pertahanan dibagi menjadi 2 kubu. Satu untuk penghancuran Tatsuya dan satu untuk penggunaan pasukannya dalam strategi global. USA hanya yang pertama dari 2 faksi ini yang mengabaikan kendali parasit di Stars. Dalam keadaan ini, Walker tidak bisa mengabaikan perasaan dari Chapela. Dalam keadaan biasa, bukan ide yang baik untuk melepaskan illegal map, tetapi musuh tidak sederhana seperti jatuh ke taktik yang biasa. Tidak mungkin mencapai tujuan tanpa melampaui yang masuk akal. Walker menanggapi argumen Chapela. Tetap saja, mengapa menggunakan Horsehead? Chapela bertanya. Walker tidak menjawab mengingat peringkat mereka. Dia tidak wajib menjawab Mayor Chapela, tetapi Walker tidak mau memberikan jawaban. Tanpa komentar, apakah target mereka Mayor Anji Sirius? Bukan itu, Walker merespon secara refleks terhadap asumsi Chapela. Targetnya adalah penyihir kelas strategis Jepang, yaitu Shiba Tatsuya. Meski masih ragu-ragu, Walker menjawab pertanyaan ini. Chapela itu tidak sedekat Lina seperti Kanopus, dan dia netral tentang pemberontakan ini. Chapela adalah tipikal orang yang militer,
tidak baik atau jahat, hanya menunjukkan ketidakpuasan dengan tindakan seperti membunuh militer, melanggar hukum militer, dan melukai tentara yang ramah. Jadi, meskipun secara teknis ia tetap netral, ia tidak menyetujui pemberontakan yang diselenggarakan oleh Arcturus dan parasit lainnya. Perasaannya hanya ditekan oleh disiplin militernya untuk tidak melampiaskan malapetaka. Selama masa-masa ini, Capella tetap tidak posisi netral. Untuk menjaga Capella tetap netral, Walker menghindari menciptakan faktor tambahan untuk Capella. Selain itu, mereka akan bertindak seolah-olah mereka menerima pekerjaan ini dari mafia Tiongkok. Setelah operasi dimulai, semua komunikasi ke arah kita akan hancur. Horsehead terdiri dari orang-orang dari Asia Timur dan Tengah, sehingga mereka memiliki penampilan Asia. Detasemen ini awalnya ditunjuk untuk kegiatan subsektif di Siberia Timur dan aliansi Asia Besar, sehingga terdiri dari penyihir dengan penampilan yang sesuai dari sudut pandang penampilan. Sampul agen mafia Cina mereka cukup cocok. Namun Capella percaya bahwa ini bukan penyamaran yang efektif. Jika ditangkap oleh penyihir, ada kemungkinan interogasi menggunakan sistem sihir sistematik eksternal untuk membaca pikiran atau mengendalikan boneka. Saya memahamimu, tapi siapa yang akan melewati mereka jika mereka lepas kendali? Capella bertanya. Capella tidak mengungkapkan pandangannya tentang risiko di balik penangkapannya, dengan asumsi bahwa rencana itu bertanggung jawab atas hal ini. Pertanyaan ini masih dalam pertimbangan. Walker akhirnya jatuh kembali pada jawaban yang ambigu. Aku sangat muak dengan ini. Tidak ada pertanyaan lagi? Walker mengerti bahwa jawabannya tidak bisa disebut sebagai jawaban, jadi dia tidak mengutuk perilaku Capella. Tidak, Kolonel, Capella mengambil petunjuk itu. Lalu kamu diberhentikan, Mayor. Capella dengan patuh meninggalkan kantor komandan pangkalan. Saat mengantarnya ada gangguan yang tidak diketahui dari Walker sendiri. Ujian reguler dimulai hari ini di SMA pertama. Tetapi Tatsuya segera pergi setelah menemani Miyuki ke sekolah. Setelah mengungkapkan identitasnya sebagai bagian dari Taurus Silver, dari insinyur CID terkenal Taurus Silver, Tatsuya dibebaskan dari ujian sekolah dan ujian, dan dia tidak memiliki kebiasaan melakukan hal-hal yang tidak harus dia lakukan. Pendapatnya tentang ini bertepatan dengan pendapat mayoritas. Bangunan di Pulau Miyaki diposisikan sebagai pusat penelitian FLT baru, tetapi juga dapat dianggap sebagai laboratorium FLT. Meski begitu, dia akan lebih suka untuk mentransfer pengembangan ini ke lab FLT yang dia kerjakan sebelumnya. Tetapi dia melanjutkan ke sini karena dia takut meninggalkan Lina tanpa pengawasan untuk waktu yang lama. Tatsuya tidak meragukan Lina, yakin bahwa dia bukan penyabotase di Jepang di bawah penutup melarikan diri dari negaranya sendiri. Tatsuya mempercayai Lina sampai batas tertentu dan tahu bahwa dia benar-benar tidak cocok untuk jenis misi penetrasi yang menipu. Oleh karena itu bukan kekurangnya kepercayaan yang membuat Tatsuya ingin tinggal di sekitar Lina, tetapi lebih karena dia merasa dia bisa melakukan sesuatu yang bodoh karena bosan atau sebab lainnya. Dia bukan anak kecil, jadi dia setidaknya memiliki beberapa gagasan tentang akal sehat, tetapi Tatsuya tidak sepenuhnya percaya diri dalam aspek Lina ini. Tatsuya tiba di pulau ini pada jam 9.30 dengan menerbangkannya, bukan dengan mobilnya, tetapi sebuah VTOL kecil yang dioperasikan oleh Hyogo. Setelah segera kedatangannya, dia berhenti di laboratorium pribadinya. Waktu sekarang 11.50. Apakah sudah waktunya makan siang? Tatsuya memikirkan ini ketika dia meninggalkan lab. Tatsuya, Lina memanggilnya di koridor gedung penelitian. Lina, apakah kamu butuh sesuatu? Apakah kamu akan makan siang sekarang? Bolehkah aku bergabung denganmu? Lina bertanya pada Tatsuya. Aku tidak keberatan, tetapi apakah ini akan memakan waktu yang banyak? Tatsuya tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk membahas bisnis karena dia membutuhkan waktu untuk tidak hanya mengembangkan sihir baru menggunakan chase casting, tetapi juga menguasai sihir penyegelan parasit. Jika kamu tidak punya banyak waktu, ayo cepat, jawab Lina. Lina tidak terganggu oleh nada acuh tak acuh dari Tatsuya. Tatsuya meminta Hyogo untuk pergi secara terpisah dari mereka sementara dia pergi makan siang dengan Lina. Sementara mereka minum kopi, Lina mulai berbicara tentang topik utama. Tatsuya, aku ingin memberitahumu sesuatu.
apakah ini cerita yang panjang? Tatsuya bertanya. Ceritakan padaku sebentar. Tatsuya meletakkan cangkir kopinya di atas meja dan menatap Lina. Lina menanggapi ini sebagai kesepakatan, dan setelah itu terima kasih singkat ia memulai ceritanya. Seperti yang aku katakan, pemberontakan terjadi di markas Stars dan aku bisa melarikan diri dengan bantuan Ben. Ben, maksudmu Mayor Benjamin Kanopus? Tatsuya meminta klarifikasi ini. Iya, jawab Lina. Tapi sejauh yang aku tahu, Letnan 2 Rap Hardy Mirfak menemani kamu ke bandara, dan jalur retret ke Jepang diatur oleh Kolonel Virginia Balance, kata Tatsuya. Betul, tetapi Ben yang meminta bantuan kolonel, dan dialah yang menciptakan peluang untuk melarikan diri. Tatsuya menyadari bahwa Lina merasa berkewajiban kepada Mayor Kanopus. Jadi apa selanjutnya? Tatsuya bertanya. Aku pikir setelah aku melarikan diri, Ben mungkin menyerah. Lina melanjutkan. Kemampuannya cukup untuk melarikan diri, menembus rombongan manapun, tetapi dia bukan tipe orang yang berlari sendirian, meninggalkan sisanya. Menurutku dia bisa menekan pemberontakan jika dia menggunakan semua kekuatannya. Tatsuya menyatakan pendapatnya. Mendengar ini, Lina membuka matanya dan mata Tatsuya. Tapi tidak ada sedikit pun tanda tersenyum di wajahnya. Dia bukan tipe orang yang akan mengarahkan pedang ke temannya, kata Lina. Aku tidak berpikir bahwa parasit dapat dianggap sebagai kawan, tetapi ini adalah pertanyaan yang berbeda. Oke, jadi apa selanjutnya? Tatsuya bertanya. Ben memiliki koneksi pribadi di luar Stars, di Pentagon, dan Departemen Luar Negeri. Parasit seharusnya tidak mengeksekusi dia. Kemungkinan besar dia dikirim ke penjara militer. Dia mungkin sudah dibawa ke lokasi, Lina melanjutkan. Tetapi apakah ada penjara yang mampu menghalangi penyihir kelas Stars pertama? Tatsuya bertanya. Bahkan jika kamu membatasi dia untuk menggunakan CAD, dia masih bisa menggunakan sihir, kecuali ada teknik penyigilan sihir untuk penggunaan praktis. Seharusnya tidak ada teknologi seperti itu. Aku tidak mendengar hal seperti itu dari Abi, kata Lina. Apakah Abi pengembang senjata ajaib Brionac? Tatsuya bertanya. Ya, betul. Adalah kepala insinyur Stars, Dr. Abigail Starward, Lina menjawab. Dia tidak memiliki pangkat militer. Tatsuya terkejut bahwa Lina mengungkapkan nama lengkap pengembang Brionac, langsung mengajukan pertanyaan lain. Tetap saja Lina yang memberikan nama Dr. Starward bukanlah kelalaian dan lebih memberikannya kepada demonstrasi. Kalau begitu di mana Mayor Kanopus sekarang? Tatsuya yang menyadari bahwa kata-katanya mengalihkan pembicaraan dari pertanyaan utama. Kurasa dia kemungkinan besar pergi ke penjara Midway, jawab Lina. Yaitu bahkan jika dia melarikan diri dari penjara itu sendiri, hanya akan ada laut di sekitarnya. Tatsuya menjelaskan, penjara ini tampaknya dibangun dengan konsep seperti itu. Jadi apa selanjutnya? Apa yang kamu inginkan dariku? Berbicara tentang tahanan di Pulau Midway, yaitu Mayor Kanopus, Tatsuya akhirnya mengajukan pertanyaan utama. Wajah Lina menegang karena pertanyaan ini. Fakta bahwa Ben dikirim ke penjara Midway bukanlah spekulasi acak. Ben pernah berkata bahwa jika mereka pernah memutuskan untuk menyihirkannya karena alasan politik, dia akan menawarkan pergi ke penjara Midway. Aku juga akan melakukannya, kata Lina. Ini adalah tindakan yang cukup radikal. Ben mengatakan bahwa perebutan kekuasaan tidak ada artinya, dan hanya ada keadilan ketika kau menang. Tidak peduli seberapa benar kamu, betapa salahnya lawanmu, pada akhirnya yang kalah hanya bisa tunduk pada yang kuat. Poin itu tidak hanya relevan dalam perebutan kekuasaan. Seringkali prinsip ini digunakan untuk mengakhiri perang. Mayor Kanopus luar biasa, bukan hanya sebagai penyihir, ia juga seorang prajurit, ahli dalam strategi. Tatsuya memuji Kanopus. Dia adalah lulusan Akademi Militer USNA. Lina menyatakan fakta ini. Aku mengerti, jawab Tatsuya. Jadi dia menjadi penyihir militer secara kebetulan. Pikiran seperti ini melewati kepala Tatsuya. Setelah kejadian ini, Tatsuya mulai melihat Kanopus sebagai orang yang bisa menjadi penghalang dari masa depan dan membutuhkan perhatian khusus. Tetapi ia hanya dapat mengakses file yang berisi rincian permukaan, sehingga pengetahuan yang Tatsuya miliki tentang pria itu sebesar usianya berusia 40 tahun. Jadi dia tidak bertugas di ketenarannya sejak masa remajanya. Maka dia baru bergabung dengan militer setelah berakhirnya Perang Dunia Ketiga, memasuki West Point tetapi setelah perang berakhir.
Ini adalah pemikiran Tatsuya tentang Kanopus. Jika asumsi Tatsuya benar, maka Mayor Kanopus pada awalnya cenderung menjadi perwira tinggi yang mengelola pasukan dan merencanakan perang. Namun karena dia adalah seorang penyihir, dia terpaksa mengikuti jalan penyihir dan membuat tangannya kotor dengan pekerjaan menghilangkan teroris, dan sekarang bahkan menyerang rekan-rekannya yang ditangkap oleh parasit. Tatsuya merasa bahwa Mayor Kanopus mungkin harus sering menahan emosinya tentang dirinya dan situasinya. Tatsuya, Lina mendorong dengan lembut, sementara dia berpikir Tatsuya anehnya dalam diam. Oh, iya maaf, Tatsuya menyadari bahwa pikirannya telah dia dominasi oleh memikirkan orang lain yang bukan Miyuki. Singkatnya, bisakah kamu berdebat tanpa ragu bahwa Mayor Kanopus pasti berada di Pulau Midway? Tatsuya bertanya. Iya, Ben seharusnya bisa mengisolasikan ini. Sulit untuk melarikan diri dari Pulau Midway, tetapi juga sulit untuk mengirim seorang pembunuh di sana, jawab Lina. Tapi bisakah tahanan lain menyerangnya? Tatsuya berspekulasi. Kemungkinan ini tentu saja bukanlah nol, tapi semua yang ada diatur secara khusus. Aku hanya melihat sel-sel penjara melalui gambar dari kamera keamanan. Untuk mencegah kolusi antara tahanan, Tatsuya dengan benar-benar membuat asumsi ini. Iya, Ben mengatakan ini juga dilakukan karena penyihir tempur yang berharga tidak akan disia-siakan di penjara. Jadi, Lina ingin aku menarik Mayor Kanopus keluar dari Midway? Tatsuya tidak menanyakan ini dengan serius. Dia tidak berpikir Lina akan mengajukan permintaan yang begitu berani. Iya, ketika Tatsuya melihat Lina mengangguk, dia meragukan penglihatannya dan pendengarannya. Apakah kamu serius? Dia bertanya. Aku mengerti bahwa ini adalah permintaan yang berani, tetapi apa yang terjadi sekarang di Amerika tidak dapat disebut sebagai konflik biasa, bahkan dilindungi di penjara Midway seperti kata dia. Jika permintaan itu hanya untuk Tatsuya menyelamatkan Kanopus untuk menjadikannya sekutu, Tatsuya pasti akan menolak. Kanopus hanya akan menjadi sekutu sementara dan akan kembali menjadi musuh setelah infeksi parasit ditangani kembali. Maka tidak masuk akal untuk menembus penjara militer untuk menculik Kanopus dari sana. Namun Tatsuya harus mempertimbangkan bahwa Kanopus bisa menjadi parasit. Tatsuya tidak melihat kemampuan Kanopus satu kali sudah cukup untuk mengevaluasi keterampilannya. Tidak ada manfaat yang cukup untuk menutupi resiko, jawab Tatsuya. Kesimpulan yang disuarakan oleh Tatsuya tidak berbeda dari bayangannya. Untuk menghilangkan risiko Kanopus menjadi parasit akan jauh lebih baik dan mudah untuk meledakkan penjara itu di Pulau Midway dengan material bars. Dengan dalih itu untuk menghentikan epidemi parasit adalah mungkin untuk menghindari kritik dari komunitas internasional. Tunggu, jika kamu mengumumkan seperti ini, Amerika akan, jika diketahui bahwa USNA tidak melakukan apapun untuk menghentikan parasit, kepercayaan pada USNA akan menurun. Ini bisa menyebabkan perselisihan internal. Tetapi jika negaramu berencana untuk menggunakan kekuatan parasit, maka ancaman parasit harus diumumkan. Kata-kata Tatsuya bukanlah ancaman yang sederhana. Jika ada manfaatnya untukmu, apakah kamu setuju? Lina bertanya pada Tatsuya. Iya, aku juga tidak ingin menggunakan pendekatan seperti ledakan seluruh pulau. Menghasilkan panas sebanyak itu bisa berdampak negatif pada iklim global. Lina merasakan hawa dingin di punggungnya ketika dia melihat Tatsuya mengatakan ini dengan wajah yang serius. Sebuah sihir tunggal yang mampu merusak iklim global. Dia tahu bahwa kata-katanya tidak berlebihan. Ketegangan yang dirasakan Lina terlihat di wajahnya. Aku akan menjadi sekutu Tatsuya, kata Lina. Tatsuya tidak mengerti apa yang Lina coba katakan. Dia menatapnya dengan keraguan di matanya. Jika aku kembali ke Stars, maka aku akan menghentikan semua aktivitas bermusuhan terhadap Tatsuya. Lina mengumpulkan pikirannya dan memberikan jawaban di bawah tatapan tajam Tatsuya. Aku kira kamu tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini sendirian, kata Lina. Jika kamu tidak mendengarkan pendapatku, aku akan meninggalkan tentara dan mendapatkan kewarganegaraan Jepang. Aku adalah putri keponakan Shogun Kudo, jadi aku memenuhi persyaratan untuk naturalisasi. Dalam kasusmu, kewarganegaraan dapat diperoleh tanpa hubungan kekerabatan. Tetapi akankah USNA mengizinkanmu melakukan ini? Tatsuya bertanya. Tidak masalah apakah tentara setuju atau tidak. Aku sudah lari dari militer kali ini. Tatsuya bertanya-tanya tetapi tidak menyuarakan keraguan ini. Bagi Tatsuya, manfaat ini cukup baginya untuk membenarkan resikonya. Ketika ini selesai dan Lina kembali ke USNA sebelum melarikan diri,
dari sana lagi, Yosuba tidak diragukan lagi akan menjadi pihak penerima lagi. Di dalam Jepang tidak akan ada orang lain selain Yosuba yang akan siap untuk bertindak agresif terhadap USNA. Lina saat ini dianggap sebagai tamu, tetapi jika dia melarikan diri ke Jepang lagi dan menjadi warga negara, maka dia dapat digunakan sebagai kekuatan tempur. Bukan hanya ini, kekuatan bertarung ini bukan milik Yosuba, tetapi lebih baik menjadi kekuatan pribadi milik Tatsuya. Lina berkata, "Aku akan menjadi sekutu Tatsuya, dan Tatsuya tidak bermaksud padanya untuk Maya." Aku mengerti, aku tidak bisa berjanji bahwa itu akan cepat, tapi aku akan berusaha mengembangkan rencana penyelamatan untuk Mayor Kanopus. Benarkah? Terima kasih Tatsuya. Lina dengan antusias melompat dengan wajah yang berseri-seri. Ngomong-ngomong Lina, iya ada apa? Cucu dari seorang saudara laki-laki atau perempuan disebut keponakan besar. Tidak akurat untuk mengatakannya. Putri keponakan yang mulia Kudo, kamu seharusnya mengatakan keponakan perempuan yang mulia Kudo. Akan sangat berguna untuk mengingat ini ketika kamu memperkenalkan diri kepada seseorang. Wajah Lina langsung menjadi sedih. Tatsuya secara tidak sengaja merusak suasana hatinya. Kelas berakhir tepat setelah tengah hari selama minggu ujian di sekolah menengah sihir nasional. Tetapi ketika Tatsuya kembali ke sekolah, sekarang sudah pukul 15. Para anggota OSIS tidak diharuskan untuk tinggal, tetapi siswa wanita yang bertanggung jawab dari OSIS tetap tinggal di ruangan OSIS untuk mempersiapkan ujian. Sina, iya ada apa? Mahasiswa baru dengan headphone tersembunyi di rambut coklat gelap, keriting di udara merespon suara Tatsuya. Namanya adalah Mitsuya Sina, dan dia adalah putri bungsu dari keluarga Mitsuya dari Ten Master Clan. Dia melihat Tatsuya berjalan ke ruang OSIS, tetapi dia tidak mengharapkan dia untuk berbicara dengannya. Ketika Tatsuya memanggil Sina, suaranya terdengar lebih tinggi dari biasanya. Aku punya kasus di mana aku ingin mendengar pendapat ayahmu, Mitsuya Gendono, atau putra sulungnya Motoharu Dono. Bisakah kamu bertanya kepada mereka apakah mereka punya waktu untuk berbicara denganku? Tatsuya bertanya. Maksudku, apakah kamu ingin bertemu dan berbicara dengan ayah? Sina sedikit bergetar saat mengatakan ini. Iya, Shiba Senpai. Apa yang ingin kamu bicarakan dengan ayah Shi-chan? Tidak dapat melihat Sina yang kebingungan, Izumi turun tangan dalam percakapan. Aku ingin tahu tentang aktivitas tentara USNA. Tatsuya tidak mengabaikan gangguan dari Izumi ini. Dia menjawabnya dengan jujur daripada menciptakan alasan. Orang-orang dari keluarga Mitsuya memiliki informasi rinci tentang urusan militer di luar negeri. Izumi menjadi bagian dari Ten Master Clan. Tapi dia sudah tahu ini. Tatsuya yang ingin bertanya tentang tentara USNA dari kepala keluarga Mitsuya cukup masuk akal menurut pendapatnya. Shiba Senpai, aku akan bertanya kepada ayah tentang jadwal kerjanya. Sina buru-buru memberikan jawaban ini kepada Tatsuya karena dia mengerti perasaan Izumi. Karena intervensinya, Izumi tidak perlu meminta maaf. Namun Izumi tidak tahu mana yang lebih buruk, meminta maaf kepada Tatsuya atau dilindungi oleh Sina. Izumi, ayo mari kita lihat tugas-tugas yang akan ada pada ujian praktis. Miyuki melihat Izumi berpikir dengan cepat pindah dari topik. Miyuki-senpai, apa kau yakin? Izumi merespon. Tidak masalah, aku fasih dalam sistem getaran. Aku setuju, oke, aku mengandalkanmu. Miyuki meninggalkan ruang OSIS membawa Izumi bersamanya, yang wajahnya menunjukkan kegembiraan yang kuat. Aku mendapat dukungan bagus, pikir Tatsuya, setelah melihat Miyuki menghilang ke dalam gedung yang digunakan oleh untuk latihan praktis. Tatsuya pergi ke hutan pelatihan. Aku minta maaf mengalihkan perhatianmu selama ujian. Tatsuya meminta maaf kepada Mikihiko. Apa yang kamu katakan ini jauh lebih penting daripada ujian. Tatsuya dengan tulus meminta maaf, tetapi Mikihiko menanggapinya dengan senyum, seolah dia menanggapinya dengan sebuah lelucon yang buruk. Dia tidak benar-benar tertawa, tetapi hanya tersenyum sedikit, seolah-olah dia tidak punya ekspresi wajah alternatif. Selain itu, aku bukan orang yang menjelaskan semuanya dalam semalam. Jika Mikihiko mengatakannya dengan serius, maka dia pantas dipuji, meskipun dia hanya berpura-pura semuanya telah selesai. Aku mengandalkanmu, kalau begitu, jawab Tatsuya. Bagaimanapun, mari kita pulang lebih awal untuk hari ini, pikir Tatsuya, dan kemudian memberi sinyal pada Mikihiko untuk memulai pelatihannya. Mikihiko menciptakan sebuah badan informasi yang bisa disebut sebagai roh, dan Tatsuya dengan cepat mengirimkan pesion untuk mengalir di sekitar massa yang tidak terkendali, menelan massa pesion pada hari ketiga pelatihan.
Sejauh ini Tatsuya telah berhasil menemukan bahwa alih-alih mengirim aliran psion dari 6 arah dengan tekanan yang sama, lebih efisien untuk mengirim aliran psion dari 4 arah sambil memasang flap di atas dan di bawahnya untuk menjaga agar massa psion tidak melarikan diri. Bentuk roh itu bukan kubus, melainkan bola. Dari sudut pandang efisiensi, perlu untuk tidak hanya menempatkannya, untuk tidak hanya memeras, tetapi juga untuk membuat cetakan di sekitarnya dan memberikan tekanan pada setiap sisi sekaligus. Tatsuya, seru Mikihiko, tidak benar-benar tahu harus berkata apa. Ini berhasil, Tatsuya bertanya. 50 cm di depan Tatsuya, menggantung bola psion kepadatan tinggi. Massa psion tidak terwujud bereaksi seolah-olah padat, tetapi tidak bereaksi dengan Tatsuya secara fisik, melainkan dengan medan psion Tatsuya yang mengikuti bentuk tubuh fisiknya. Tidak ada tanda-tanda bahwa itu akan runtuh, bahkan jika itu direbut kembali. Ini adalah Sealing Spear, sihir non-sistematis untuk menangkap parasit hanya dengan mantra. Mikihiko berkata dengan senang. Roh itu disegel oleh teknik tanpa menggunakan bantuan dari jimat atau alat material serupa. Teknik sihir ini memberi Mikihiko perasaan yang aneh. Tatsuya melepaskan bola psion dari tangannya, mengendalikan bidang psion sendiri agar tidak mengganggu struktur bola itu. Tatsuya dan Mikihiko tetap sekarang menonton massa psion itu, yang telah menjadi tubuh solid sampai hancur sendiri setelah 7 menit. Selama 7 menit ini, roh yang dipenjara di dalam tidak menunjukkan aktivitas apapun. Selama 2 jam berikutnya, Tatsuya terus berlatih, melakukan beberapa upaya yang berhasil dan tidak berhasil. Hanya sekitar 30% dari usahanya yang berhasil, tetapi dalam 10 menit terakhir, ia melakukan 4 upaya berturut-turut. Mikihiko, ayo selesaikan hari ini. Aku seharusnya tidak memaksamu lebih jauh lagi. Aku baik-baik saja, atau setidaknya aku ingin mengatakan itu. Tapi sayangnya tidak seperti kamu. Namun kamu sudah dekat dengan tujuan. Ya, terima kasih untukmu, Mikihiko. Senang membantu, tetapi untuk dapat menggunakannya dalam pertempuran nyata, kamu perlu meningkatkan tingkat keberhasilan sayangnya. Maaf, tapi bisakah kamu membantuku besok juga? Tatsuya bertanya. Tentu saja, mencoba tersenyum lebih lebar, Mikihiko mengangguk. Selasa malam, 2 Juli, di rumah keluarga Saingusa, Kasumi dan Izumi dengan rajin bersiap menghadapi ujian mereka. Tugas detasemen untuk mencegat Minoru masih berlangsung hari ini, tetapi sekolah adalah prioritas utama untuk keduanya. Setelah keduanya, Mayumi juga tetap siaga malam ini, sehingga ia dapat menerima dan tamu yang tidak terduga. Mari, kamu tiba-tiba di sini. Apa yang terjadi? Mayumi berseru. Aku ingin mengobrol tentang sesuatu. Apakah aku mengganggumu? Mari menjawab. Tidak, kamu tidak mengganggu. Mari masuk. Mayumi menarik Mari yang sangat sopan di dalam mansion dan membawa Mari ke kamarnya. Dia menyiapkan minuman sendiri saat dia memerintahkan pelayan rumah besar itu untuk tidak memasuki ruangan untuk menjamin privasi percakapan dari mereka. Kamar Mayumi bergaya barat, hanya dengan meja, tempat tidur, dan meja rendah. Kamu seharusnya menelpon dan memberitahuku bahwa Anda akan datang. Kamu beruntung aku bahkan ada di rumah sekarang. Jika kamu datang tadi malam, kamu tidak akan mendapatkanku. Memancing sibuk untuk kuda Minoru? Mari bertanya. Tapi dia menarik nafas ketika mendengar sesuatu yang sama sekali tidak terduga dari Mari. Bagaimana kamu tahu tentang Minoru? Aku tahu bahwa Ten Master Clan ditarik ke dalamnya. Apakah Jumonji juga terlibat? Jadi itu pertanyaan sugestif. Mayumi berpikir dan menatap Mari, mengerutkan kening. Namun Mari tidak bermaksud menjebak Mayumi. Dia hanya menyuarakan firasatnya sebagai pengantar topik yang akan diangkat. Sebenarnya sekarang aku juga terhubung dengan penuntutan Kudo Minoru. Mari menjelaskan. Kamu. Tapi kenapa? Mayumi bertanya. Sebuah tim pengejaran dibentuk dari pasukan utama peleton infanteri penyerangan divisi pertama. Aku diperintahkan untuk ikut operasi ini sebagai peserta, kata Mari. Tapi kamu masih pelajar, gumam Mayumi. Arti istilah siswa berbeda dari di Universitas Sihir. Kamu harus tahu bahwa siswa Akademi Pertahanan menjadi tentara pada saat masuk. Tidak ada ironi dalam suara Mari, dan dia tidak terlihat tidak puas dengan kenyataan bahwa dia diutus untuk misi. Pasukan infanteri kejut, katamu, dari detasemen Swordsman, pasukan penyihir jarak dekat terbentuk dari penggunaan bersemangat Elder Kudo. Mayumi meminta klarifikasi. Ya, ini adalah regu ini. Jika kamu tahu banyak, percakapan ini akan singkat. Satu peleton infanteri kejut bertindak untuk membalaskan dendam sang panutan.
Meskipun aku pikir menggunakan tentara untuk tindakan kejahatan pribadi itu buruk, sejauh yang aku dengar, Kudo Minoru tidak dapat diabaikan. Mari menjelaskan. Balas dendam, jadi Minoru membunuh tetua. Mayumi kagum. Ini adalah informasi yang dapat diandalkan, kata Mari. Itu tidak mungkin. Mayumi tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Mari perlahan menyeruput es tehnya, menunggu Mayumi tenang. Pasukan bela diri telah mengarahkan jaringan pencarian di sebelah barat Hakone. Jadi kita kemungkinan besar tidak akan melihat satu sama lain untuk bekerja sama. Hati-hati, Minoru-kun sangatlah kuat. Mayumi memperingatkan, dia mampu mengalahkan tetua. Aku mengerti bahwa aku bukan lawan dalam pertarungan 1 lawan 1. Aku tidak akan menyerang dengan gegabah. Mari menanggapi Mayumi yang cemas sambil membuat wajah yang menunjukkan bahwa dia tidak memiliki keinginan untuk bergegas ke medan perang. Melihatnya, Mayumi berpikir, dia sama sekali tidak seperti dia di tahun SMA pertamanya. Oke guys, pembahasan di chapter kedua ini selesai sampai di sini, dan kita bakal lanjut lagi di chapter ketiga. See you next time di chapter selanjutnya. Bye bye.